Swipers! Bertepatan dengan Hari Neglected Tropical Diseases, episode kali ini kita akan membahas tentang kusta, salah satu penyakit tropis terabaikan di Indonesia. Yuk bersama-sama kita pahami lebih lanjut tentang apa sih itu NTDs, mulai dari gejala umum, cara pengobatannya, hingga bagaimana ya strategi pemerintah untuk kasus kusta. Tapi sebelumnya, Swipers udah tahu belum apa sih Neglected Tropical Diseases atau NTDs? Neglected Tropical Diseases atau penyakit tropis yang terabaikan adalah penyakit yang biasanya muncul di daerah tropis dan subtropis. Disebabkan oleh berbagai virus, bakteri, protozoa, dan cacing. Terus, kenapa bisa disebut terabaikan? Karena meskipun menular, penyakit ini cenderung hanya menjangkiti orang-orang dengan taraf hidup rendah dan sering diabaikan dibandingkan dengan penyakit menular lainnya, seperti HIV/AIDS, tuberkulosis, dan malaria. Di Indonesia, beberapa contoh penyakit NTDs yang muncul dan diprioritaskan oleh Kementerian Kesehatan untuk dieliminasi, antara lain ada filariasis, cacingan, skistosomiasis, kusta, dan frambusia. Menurut catatan WHO, Indonesia masih menempati peringkat ketiga dengan jumlah kasus kusta terbanyak di dunia. Kusta adalah penyakit infeksi bakteri Mycobacterium leprae yang bersifat kronis dan menyerang kulit, saraf tepi, dan saluran pernapasan. Gejala kusta mencakup mati rasa, lesi kulit yang memunculkan bercak kulit kemerahan atau keputihan, dan kerusakan pada saraf dan mata. Penularannya terjadi melalui percikan ludah atau dahak saat batuk atau bersin. Tinggal di area endemik kusta juga meningkatkan resiko penularan loh. Oleh karena itu, pemahaman mengenai metode penularan ini sangat penting untuk pencegahan dan perawatan segera. Meskipun dapat diatasi, penanganan yang lambat dapat menyebabkan kerusakan permanen yang dapat berdampak pada kondisi psikologis pasien dan meningkatkan resiko diskriminasi. Ada dua metode penanganan untuk mengobati kusta. Metode utama pengobatan kusta adalah dengan menggunakan antibiotik, di mana penderita menerima kombinasi beberapa jenis antibiotik selama 1-2 tahun. Di Indonesia, umumnya dilakukan metode MDT atau multi-drug therapy, yaitu pengobatan yang mengkombinasikan 2 antibiotik atau lebih. Kedua, setelah pengobatan antibiotik, sering dilakukan operasi pada penderita kusta untuk menormalkan fungsi saraf yang rusak, memperbaiki bentuk tubuh yang cacat, dan mengembalikan fungsi anggota tubuh yang terpengaruh. Untuk mewujudkan eliminasi kusta di Indonesia, pemerintah menerbitkan Rencana Aksi Nasional Eliminasi Kusta tahun 2023-2027 untuk mengeliminasi kasus kusta hingga tidak ada kasus atau 0 kasus. Ran eliminasi kusta juga mencantumkan 4 strategi yang akan digunakan dalam 5 tahun ke depan. 4 strategi ran eliminasi kusta antara lain menggerakkan masyarakat dengan sumber daya lokal, akselerasi pelayanan kusta yang komprehensif, integrasi dan koordinasi dengan pemangku kepentingan, menguatkan komitmen dan manajemen program kusta. Pengendalian penyakit ini tentu melibatkan banyak pihak, terutama tenaga kesehatan termasuk apoteker. Apoteker berperan untuk mengedukasi pasien mengenai kusta, cara penggunaan obat, dan pencegahannya. Nah, sekarang Swipers bisa stok kebutuhan obat dengan aman, nyaman, dan cuan lewat Swipe RX Belanja. Yuk download di Google Store atau App Store di handphonemu sekarang juga.